أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقوى فقد فاز المتقون وأطيعوه حق طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال عز من قائل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT, marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bukti kecintaan kita kepadanya, sekaligus sebagai wujud syukur kita atas berlimpah kenikmatan dan kerahmatan yang senantiasa Allah karuniakan kepada kita. Mari pula kita memperbanyak salawat serta salam sebagai kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk tetap bisa istiqamah menapaki jalan agama, jalan sunnah dan jalan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di awal khutbah tadi saya membaca hadis sahih yang sangat terkenal, yang artinya sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Karena semua keadaannya, semua kondisinya, semua sikapnya dalam kondisi apapun itu baik, tepat. Dan itu hanya berlaku bagi orang yang beriman saja. Sehingga hadis ini ketika kita membacanya itu langsung harus menjadi salah satu sarana evaluasi diri. Apakah saya itu sudah seperti yang disebutkan hadis itu?
Orang beriman itu, kata hadis, jika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan yang biasa disebut dengan nikmat atau berkah, dia syukur. Dan itulah sikap yang lebih baik dalam kondisi itu bagi dia. Sebaliknya, jika dia mengalami hal yang madarat, menyusahkan, merepotkan, memadaratkan, dia bersikap dengan sabar. Dan sikap sabar itulah yang lebih baik bagi dia. Seluruh peristiwa dan kejadian serta dinamika kehidupan ini, itu antara dua itu. Kalau bukan sesuatu yang menyenangkan, menyedihkan. Dan di dalam ayat yang juga tadi saya baca di awal khutbah, surat Al-Anbiya, baik hal yang menyenangkan yang biasa kita katakan sebagai hal yang baik, meskipun belum tentu, tapi biasa kita anggap baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang membuat kita suka, yang biasa dikatakan itu nikmat dan berkah. Sebaliknya yang juga menyedihkan, menyusahkan, memadaratkan, yang biasa kita sebut sebagai musibah, ujian, hakikatnya semuanya itu ujian dari Allah Ta'ala. Dan kehidupan ini isinya adalah itu. Oleh karena itu Allah SWT melalui Rasulnya memberikan bekal, ibarat burung yang terbang di udara. Tidak mungkin seekor burung bisa terbang kecuali dengan dua sayap. Tidak bisa dengan satu sayap, apalagi tanpa sayap sama sekali. Syukur dan sabar bagi seorang mukmin, ibarat kehidupan ini adalah udara, angkasa, di mana burung terbang kemana-mana. Kita juga terbang dalam kehidupan ini, menghadapi berbagai kondisi dan dinamikanya. Kita butuh sayap untuk bisa terbang dengan baik, dan sayap itu adalah syukur dan sabar. Namun di hadis tadi, kalau kita perhatikan, kita baca secara tekstual, seolah-olah perintah atau kebutuhan untuk kita syukur di satu sisi, sabar di sisi yang lainnya itu terpisah. Syukur untuk kondisi ketika kita mendapatkan hal yang menyenangkan, membahagiakan, atau kita katakan mendapatkan nikmat dan berkah, maka kita syukur. Sementara ketika kita menghadapi kondisi yang menyusahkan dan menyedihkan, kita katakan sebagai musibah dan ujian, kita sabar. Itu seperti itu. Tapi sebetulnya ketika kita mencoba mengaplikasikannya, menerapkannya dalam kehidupan ini, dua sayap itu persis. Maka kita katakan sayap itu karena tidak bisa dipisahkan. Dalam kondisi apapun seorang mukmin, apakah dia menghadapi hal yang menyenangkan atau yang menyusahkan, dia butuh dua-dua sayap itu. Tidak bisa dia menghadapi hal yang menyenangkan terus dia cukup dengan sayap syukur saja tanpa sabar. Sebagaimana tidak mungkin ketika dia menghadapi musibah, ujian, hal yang menyusahkan, menyedihkan seperti yang sedang kita alami saat ini. Gara-gara pandemi, kondisi. Jadi kalau saya bicara pandemi itu lebih ke dampaknya, ke akibatnya. Jadi akibat ekonomi, sosial, bahkan mungkin ke politik dan seterusnya. Semua kita merasakannya. Tidak hanya orang yang miskin, bahkan orang yang paling kaya itu lebih banyak terdampak dari kondisi yang sekarang terjadi. Menyusahkan semuanya. Itu tidak cukup menghadapi ini. Kalau tekstual membaca hadis tadi, terus dia menyiapkan kesabaran, tidak mungkin dia bisa sabar tanpa menghadirkan syukur. Karena faktanya memang tidak ada orang yang bisa syukur tanpa sabar, tidak ada orang yang bisa sabar tanpa syukur. Mengapa seseorang itu tidak syukur, mengeluh selalu,
Itu karena tidak sabar. Mengapa seorang diuji sedikit saja itu tidak sabar? Pasti karena tidak syukur. Sehingga teorinya hadis tadi mengatakan begitu. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, hadapilah dengan syukur. Sementara ketika mendapatkan sesuatu yang menyusahkan, sikapilah dengan sabar. Itu teori hadis. Teorinya begitu, tapi praktek saya biasanya malah saya balik. Tentu bukan melawan hadis. Itu seperti itu. Tapi untuk melaksanakan teori hadis itu tidak justru kita butuh membaliknya. Saat kita menghadapi hal yang seperti sekarang ini menyusahkan itu, kedepankan syukur. Kuatkan sikap syukur. Perbesar sikap syukur. Hadirkan syukur. Maka ketika itu sudah kita lakukan, kita akan dengan mudah sekali untuk melakukan atau bersikap sabar menghadapi kondisi yang terjadi. Sebaliknya ketika kita menghadapi atau menerima hal yang menyenangkan, biasa kita katakan nikmat berkah itu, yang biasanya orang dinasihatkan untuk banyak bersyukur, saya sering mengatakan bahwa pada saat itu justru dia lebih butuh menyiapkan kesabaran prima daripada syukur. Artinya bukan tidak syukur, tidak. Cara dia untuk mensyukuri nikmat yang dia terima itu ada dengan sabar. Tanpa sabar tidak mungkin dia bisa mensyukuri nikmat yang dia terima. Untuk yang pertama, kita bersabar dalam musibah. Bersabar dalam bersyukur di dalam musibah. Apakah maksudnya kita mensyukuri musibah? Ada level orang-orang beriman yang keimanannya, tawakalnya itu sudah puncak, yang sudah tinggi sekali, betul. Sikap mereka sudah bisa sampai ke level mensyukuri sakit, mensyukuri kecelakaan, mensyukuri kehilangan. Tapi itu untuk orang level tinggi sekali. Saya juga belum bisa sampai ke sana. Kalau begitu apa maksudnya mensyukuri, bersyukur saat musibah? Bukan mensyukuri musibah untuk level kita-kita. Tapi kita menghadirkan syukur untuk beragam nikmat yang tidak terhingga, yang tetap Allah pertahankan saat Allah menguji kita dengan ujian seberat apapun. Ketika seseorang diuji dengan ujian yang termasuk paling berat bagi dia, saat itu pasti masih banyak kenikmatan, banyak kerahmatan, banyak keberkahan yang masih tetap Allah berikan kepada dia. Sibuklah mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang ada itu, maka Anda akan sangat mudah untuk bisa bersabar menghadapi ujian atau sesuatu kenikmatan yang diambil oleh Allah Ta'ala. Contohnya ketika seseorang, na'udzubillah, semoga tidak terjadi pada kita, mengalami kecelakaan, musibah yang memaksa salah satu kakinya diamputasi. Itu tidak mudah, dan tidak sedikit antara mereka yang kemudian tidak sabar, bahkan putus asa, sudah kayak kiamat dalam kehidupannya, tidak siap menghadapinya. Kita tanyakan, kita bertanya, mengapa dia tidak bersabar? Karena dia tidak syukur. Fokus dia ke kaki yang dipotong. Dia lupa bahwa anggota pada dia yang masih Allah sehatkan lebih banyak. Kaki satunya sehat, kedua tangannya sehat, kepalanya, semua anggota badannya sehat. Mungkin lecet-lecet sedikit saja. Kalau seandainya dia ingat kenikmatan itu dan mensyukurinya, dia akan sangat mudah untuk bersikap sabar menghadapi satu kenikmatan yang diambil. Ada orang tua yang kehilangan satu anaknya dari 6 anaknya. Pas yang diambil itu yang paling dia cintai. Ada yang sampai 5 tahun itu enggak berhenti menangisi. Tidak bisa sabar. Mengapa? Karena dia tidak mensyukuri 5 anak yang masih Allah sisakan.
Lebih banyak mana kenikmatan yang Allah ambil daripada yang Allah sisakan. Sibukkan saat kita mengalami musibah seberat apapun, cari nikmat Allah yang pasti masih ada. Ada kisah yang luar biasa, jadi di kalangan generasi salaf dulu itu seseorang yang kalau kita melihat itu Masya Allah, jadi tidak ada, semua buruk dalam kehidupannya. Jadi tidak punya tangan, tidak punya kaki, terus udah buta dan segala macam. Cuman masih sehat akal pikirannya, lesanya masih bisa bergerak. Zikirnya itu hanya alhamdulillah. Sampai yang melihat ketika menemukannya itu nggak habis pikir. Dia alhamdulillah mensyukuri apa? Kondisinya tidak punya tangan, tidak punya kaki, buta, cacat total. Tapi mengatakan alhamdulillah. Bagaimana saya tidak alhamdulillah? Allah masih menyehatkan akal pikiran saya, hati saya, terus lisan yang bisa berzikir. Apa yang saya butuhkan? Kurang apa saya? Lupa semua kekurangan yang membuat orang mungkin ketika melihatnya itu menangis. Orang yang melihat aja menangis, itu dia lupa. Karena dia sibuk mensyukuri kenikmatan yang masih tetap Allah berikan. Dan ketika kita membaca firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian semuanya ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghitungnya. Itu jangan dibayangkan ayat ini tertuju kepada orang yang kaya raya, orang yang gak punya susah, orang yang gak pernah sakit. Tidak. Ayat ini yang kita baca, dan itu tertuju kepada orang yang paling buruk nasibnya di dunia. Untuk orang seperti itu, nikmat Allah, seandainya kita menyadarinya, itu masih jauh lebih banyak dan tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Ketika kita menghadapi kondisi yang buruk, musibah dan ujian pasti ada dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin bersabar, sibukkan diri mensyukuri, mengingat dan menyadari kenikmatan yang tetap Allah berikan kepada kita yang sangat banyak. Sibukkan diri dengan syukur, maka saat itu kita akan dengan mudah untuk bersabar menghadapi ujian yang Allah hadirkan. Sementara untuk kondisi kedua, saya singkat saja. Pada saat kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap sebagai kebaikan, kenikmatan, keberkahan, atau kebaikan yang biasa kita diminta untuk banyak bersyukur, saya katakan pada saat itu mungkin yang bersangkutan, kalau saya menasihatinya, saya lebih menasihati siapkan stok kesabaran yang spesial, yang banyak. Loh, apakah saya tidak harus bersyukur? Tidak. Justru sabarlah. Bekal sabarlah cara satu-satunya untuk Anda bisa mensyukuri nikmat itu. Mengapa? Kok pada saat kita menerima kenikmatan itu kita lebih butuh sabar daripada syukur? Karena tidak ada suatu kenikmatan pun yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan harta, kenikmatan keluarga, kenikmatan anak-anak, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kedudukan, kenikmatan jabatan, kenikmatan peluang, kenikmatan apapun, tidak ada satupun kenikmatan kecuali kenikmatan itu membawa dua konsekuensi. Tidak mungkin tidak, minimal. Yang kedua-duanya itu menuntut kesabaran spesial. Yang pertama yang bersama setiap kenikmatan itu adalah godaan. Tidak ada suatu kenikmatan pun yang diberikan Allah kepada seorang hamba kecuali godaannya dahsyat. Dan menghadapi godaan butuh sabar. Kenikmatan harta, godaannya naudzubillah. Kenikmatan istri cantik, naudzubillah, godaannya. Kenikmatan suami ganteng, kaya raya, godaannya naudzubillah. Kenikmatan kekayaan, kenikmatan kedudukan, kekuasaan. Yang tidak punya stok kesabaran menghadapi godaan yang bersama setiap kenikmatan, tidak mungkin dia bisa mensyukuri kenikmatan itu. Yang kedua, mengapa orang yang menerima kenikmatan itu butuh kesabaran lebih banyak daripada syukur, adalah karena bersama setiap kenikmatan itu ada tanggung jawabnya.
ada mas'uliyahnya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu mengapa kita harus bersabar, itu karena kita harus berpikir menyiapkan jawaban untuk pertanyaan yang nanti akan diajukan kepada kita. Orang yang kaya raya sekarang, lebih nikmat, lebih bahagia, Masya Allah. Kalau keduanya itu sama-sama beriman dan insya Allah masuk surga dua-duanya, itu lebih cepat yang miskin. Belum masuk surga sudah hisabnya nggak panjang-panjang. Yang kaya raya masuk ngantri panjang, pertanyaan setiap kekayaannya, kamu dapat dari mana, untuk apa, digunakan untuk apa, panjang sekali. Apalagi yang punya kedudukan. Sekarang orang berebut jabatan, berebut kekuasaan, seolah-olah dia akan berlomba lari naudzubillah ke neraka. Jadi apakah dia berpikir bahwa Masya Allah ini pertanyaannya panjang sekali, mas'uliyahnya. Jadi gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Maka mari kita jaga, kita rawat, kita seimbangkan dua sayap kita untuk kita terbang dalam kehidupan ini. Ketika dua sayap kita itu tetap sehat, tetap baik insya Allah, maka kondisi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, pandemi atau bukan pandemi atau apapun kondisinya, maka insya Allah kita akan baik-baik saja. Jadi kita akan sehat-sehat saja, kita akan insya Allah senantiasa berada dalam limpahan rahmat Allah SWT. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tafkirina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika ta'zima li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i li ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa qatafa atharahu wa taba'a sunnatahu wa jahada jahda ilmiddin. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka dalam rangka berupaya untuk mengimplementasikan apa yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan dan mengamalkannya. Saya juga terus berusaha. Mari kita selalu berusaha menghadirkan tadi itu, mengevaluasi sikap syukur dan sabar kita. Meskipun ketika kita berbicara syukur dan sabar itu akan nuntut hal-hal yang lainnya secara otomatis, tapi intinya adalah bahwa bagaimana dua sayap kita itu, lalu kemudian ketika kita menghadapi ujian, menghadapi musibah, menghadapi hal yang memberatkan kita, maka kita harus ingat bahwa pada saat itu agar kita bisa bersabar, langsung fokus mencari, mengingat-ingat nikmat Allah yang tetap Allah berikan kepada kita. Dan itu ada, tapi sering kita lupakan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah. Itu jangan pernah dilupakan. Itu jalan dan sarana terbaik untuk kita bisa sabar menghadapi kondisi apapun. Nikmat hidup, nikmat kebaikan dan seterusnya, berbagai hal. Jadi langsung begitu ada kondisi yang berat kita hadapi, langsung ingatlah, sibukkan diri mengingat nikmat-nikmat Allah yang masih tidak terhitung Allah berikan kepada kita, dan sibukkan diri mensyukurinya, maka insya Allah kita akan dengan mudah menyiapkan kesabaran dalam menghadapi ujian itu. Sebaliknya ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka ingat, kita bersyukur iya, mengucapkan alhamdulillah iya, tapi cara bersyukur terbaik itu justru kita menyiapkan stok kesabaran untuk menghadapi atau menyikapi godaan dari setiap kenikmatan yang kita terima, dan menyiapkan jawaban untuk pertanyaan tentang kenikmatan yang kita terima dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan
Allah senantiasa merahmati kita, memberkahi kita, dan menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita nanti. Mari kita berbanyak salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu man saadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam muslimin wa adhilla syirkal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur man nasraddin wa khudhul man khadhal islam muslimin. Allahumma man aradana wa arada islamana wa arada aqidatana wa arada ukhwatana wa ikhwanana wa arada biladana bi syarrin wa su'in fa ashir fi nafsihi waj'al da'irata su'in tadur alayhi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa awladina wa amwalina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina. Allahumma inna na'udzu bi'azamatika min an nughtala min tahtina. Allahumma irfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna. Allahumma irfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna. Allahumma irfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina rahmatak fansur 'alaina rahmataka allati wasi'at kulla syai'. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina barakatik faftah 'alaina abwaaba barakatika minas sama'i wal ardi min kulli makan. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina hifdzak fahfazna bima tahfazu bi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.